Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor ke Jaksa? Ya. Periksa tuh sekalian BUMN. Periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Oke, baik. Selama saudara menjabat ya, ada nggak satu bentuk ya pelanggaran atau penyimpangan yang kira-kira menurut saudara saksi sendiri paling berat di Pertamina itu? Paling berat sudah ketemu kasus LNG, Pak. LNG. Terus yang lain? Kami laporkan. Yang lain nggak ada temuan, Pak. Kalau LNG kan memang ada Yang berat, kerugian ya. dilaporkan, Pak. Ya, yang sampai kemudian rekomendasinya dipecat ya, tadi istilah saudara ya. Ya, kita kirim surat pada Menteri BUMN, Pak. Oke, baik. Ini saya ingin menanyakan aja ya penegasan ya. Tadi masih di poin 10 huruf A ini keterangan saudara ini ada dua nama, namanya Pak Joko Priyono dan Pak Masud Kamid, dua-duanya mantan Ya. direksi pada anak perusahaan Pertamina Subholding ya. Satu KPI, satu PPN. Ini istilah saudara sebut di sini yang sudah dicopot nih. Ini ada persoalan nggak dengan dua orang ini sehingga kemudian ini disebut sebagai mantan yang sudah dicopot nih? Ya. Ada masalah nggak dengan dua? Bagi saya dua saudara ini adalah dirut yang terhebat yang Pertamina punya. Untuk mau perbaiki produksi kilang, termasuk perbaiki Patraniaga. Makanya saya sangat senang dengan mereka. Semua yang saya arahkan dia kerjakan. Termasuk soal editif, Pak Mahfud ini lebih baik dipecat daripada dia tanda tangan. Kalau ada penyimpangan pengadaan. Makanya saya bilang ini adalah salah satu terbaik yang kita punya. Pak Joko ini, Dicopot ya istilahnya. ini orang kilang asli dari kilang. Ini orang menurut saya adalah orang yang terbaik pengetahuan tentang kilang. Dia yang kasih tahu saya kelemahan kilang, apa yang mau diperbaiki. Ketika dia dicopot, saya pun mau nangis, saya telepon dia. Dia bilang gini, Pak, udahlah Pak, saya di Jogja saja, kerja las saja Pak. Dia bilang. Saya pikir BUMN ini keterlaluan. Gitu. Mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau lakukan yang saya lakukan, dicopot. Ini orang terbaik Pak Joko itu. Makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor ke Jaksa? Ya. Periksa tuh sekalian BUMN. Periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Oke, baik. Tolong, pengunjung. Bisa tertib, pengunjung, ini persidangan, ya. Ini bukan hiburan. Oke, Tolong. baik. Jangan bertepuk tangan. Tadi saudara jelaskan di awal, saudara menjabat sampai dengan di awal Januari ya? Ya. Awal Januari tahun 2024. Saya berhenti. Anda berhenti atau mengundurkan diri, saudara? Saya mengundurkan diri. Bisa dijelaskan sedikit apa dasar latar belakang Ya, saudara mengundurkan? saya harusnya sudah mengundurkan diri di akhir Desember 2023. Setelah saya selesai menyusun RKAP 2024. Oke. Sayangnya RKAP 2024 pengesahan RUPS oleh Menteri BUMN terlambat. Baru dilakukan di Januari. Nah begitu dilakukan di Januari, saya mundur. Tapi di situ saya sudah meninggalkan sebuah catatan. RKAP dengan sistem pengadaan yang baru harus memberikan penghematan 46%. Dan direksi semua sudah tanda tangan. Nah saya keluar karena alasan politik. Beda pandangan dengan Presiden Pak Jokowi. Oke. Tadi saudara juga katakan di periode saudara kan ada keuntungan yang signifikan. Setelah saudara tidak menjabat, apakah saudara pernah memantau? Saya tidak tahu, tidak saya tahu. baca berita, saya tinggalkan untung 4,7 miliar dolar. Oke. Nah 2024-2025 saya tidak tahu keuntungan berapa, tapi saya dengar lebih kecil daripada waktu saya tinggalkan. Menurun seperti itu. Ya, Oke. betul. Saran ya. Kalau misalnya ya direksi menemukan satu pelanggaran atau penyimpangan yang serius nih dilakukan oleh direksi atau terkait dengan tata kelola yang ada di holding maupun subholding, outputnya apakah juga saran atau rekomendasi atau dia produknya tertentu gitu loh? Rekomendasi saya ini pecat Pak, Ya, pecat direksinya. direksinya. Kalau saya ada kasus. Kalau misalnya ada pelanggaran Ya, serius. sayangnya 2 tahun terakhir keputusan mengangkat direksi atau bukan itu tidak melalui Dekom sama sekali. Langsung di bypass oleh Menteri BUMN. Makanya di situ saya sampaikan pada Pak Jaksa yang pertama, Ya. di situ saya sampaikan pada Pak Presiden,
Kalau Anda betul-betul mau saya perbaiki Pertamina, kasih saya jabatan dirut atau enggak sama sekali. Dan ketika usulan saya ditolak soal subsidi segala macam, program tidak lakukan, saya nyatakan saya mundur. Saya bukan kejar gaji, bukan kejar jabatan. Saya kejar legacy untuk memperbaiki Pertamina kok. Kalau Anda nggak sepakat dengan saya, walaupun Anda presiden, saya berhenti. Oke, cukup. Itu ya. saya lakukan, Pak. Udah saya tangkap itu ya. Mungkin itu saya jelaskan situasi Ya, di dalam, Pak. oke. Ya. Saya pernah waktu baru jadi komut, tiba-tiba ada direktur yang dicopot dari holding. Saya marah di dalam rapat. Ini apa-apaan, kok komut nggak tahu ada direktur diganti dari menteri. Lalu ada bagian Kolsek, siapa tuh Kolsek itu, corporate secretary, dia angkat tangan. Mohon maaf Pak Komut, Pak Komut itu nggak berhak untuk menentukan direksi mana diganti mana enggak. Itu haknya Menteri BUMN. Saya waktu itu mau saya lempar pakai botol air minum udah. Dia gituin saya. Tapi saat saya jalanin saya memahami sistem kita memang begitu kayaknya. Makanya saya terus lapor pada presiden 1 tahun 2 tahun tidak ada reaksi. Makanya tahun ketiga saya sudah putuskan. Sebetulnya awal tahun kalau saya mau ngomong, almarhum Pak Kuntoro Mangkusubroto, dia teman baik bapak saya, dia sudah nasihatin saya, dia datang ke Pertamina sama Pak Eri. Pak Suki, kamu percaya sama saya, nggak ada guna di sini, mending berhenti. Makanya saya berhenti dari komut di PLN katanya, karena semua ada di Menteri BUMN. Tapi saya bilang Pak, saya mau coba, minimal saya mau perbaiki dari dalam, sampai bisa berhasil membangun cost optimalisasi. Beliau bilang ya silakan coba. Nah, sampai beliau meninggal, kemudian ya saya udah coba, udah mentok di sini, udah capai harga tertinggi, saya berhenti. Karena nggak ada lagi orang yang boleh melanggar peraturan saya bikin. Kalau mau diperiksa bisa. Untung paling tinggi kok 4,7 miliar dolar. Kenapa nggak mau contoh? Sederhana sebetulnya kalau mau tangkap orang main saya bilang. Makanya saya bilang saya lapor ke jaksa. Saya punya rapat saya kasih pada jaksa. Silakan Bapak periksa semua notulen rapat. Tinggal ditanya kenapa tidak ikutin saran dari Dekom. Itu jauh lebih penting buat saya. Oke, baik. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.